Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan matur suwun kepada Bapak Mulyono dan keluarga besar Bapak Abdullah Kamari. Abdullah Kamari, Masya Allah, yang sudah luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada keluarga besar tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, alhamdulillah suatu kebahagiaan yang luar biasa di hari ini. Tentunya juga saya melihat pasti bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik dan kakak ini pasti bahagia hari ini, sebab saya rasa ini perkumpulan yang istimewa ya Pak Bu, betul. Dan terlebih lagi sangat lebih istimewa kalau tadi saya dengar bahwa pertemuan hari ini adalah dalam rangka untuk Khatmul Quran, yang ini ternyata sudah dilaksanakan atau sudah berjalan setiap pekan gitu ya Pak Haji, betul. Setiap pekan, dan hari ini istimewa khusus ya, hari ini acaranya di villa ya, di villa ini biasanya mungkin keliling dari rumah ke rumah gitu Pak. Apa setiap pekan di villa? Enggak sih. Iya kan, siapa tahu gitu. Iya, mudah-mudahan suatu saat nanti ada yang punya villa daerah sini, daerah puncak gitu kan, sehingga bisa setiap pekan ya. Baik, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, ya kita sejenak ya sebelum mungkin Bapak Ibu berkegiatan atau melanjutkan acara. Ya setelah ini sebelum siang, jadi di pagi hari ini kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama dalam rangka bersama-sama Pak ya. Jadi bukan saya mengajari bapak-bapak, apalagi luar biasa di hadapan saya ini, saya rasa begitu ketemu kayak nggak asing. Itulah satu hati yang Masya Allah. Kalau yang ibarat sejalan, kayak ibarat burung berkumpul dengan temannya, itu ketemu itu kayak sudah lama ketemu ini ya. Ini Mbah luar biasa di belakang. Mbah sehat Mbah? Masya Allah. Kalau Mbah Kakung masih? Oh sudah nggak ada. Masya Allah. Iya. Ini pertemuan yang luar biasa. Tadi saya datang, apalagi dengan Pak Mulyono ini kita sudah sering bertemu gitu ya. Bahkan dalam majelis taklim juga sering ketemu bersama. Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian, kembali kepada tema ataupun pembahasan kita, yaitu tentang Al-Quran. Kalau Bapak dan Ibu jamaah semuanya, terlepas gitu ya, masing-masingnya mungkin level bacaan Al-Qur'annya ada yang sudah bagus ya, bahkan bagus sekali, ada yang biasa saja, bahkan ada yang masih belajar. Tapi ketika semua itu berkaitan dengan Al-Qur'an, itu luar biasa Pak Bu. Itu enggak ada yang melebihi istilahnya ya, keutamaannya atau kebagusannya daripada semua yang berhubungan dengan Al-Quran. Ya, seperti ada perkataan seorang ulama, ya, beliau mengatakan bahwa keutamaan Al-Quran itu, ya, dibanding dengan perkataan-perkataan selain Al-Quran, semua perkataan yang ada di seluruh dunia selain Al-Quran itu seperti keutamaan Allah dengan makhluknya. Ya, sebab Al-Quran itu adalah perkataan Allah, betul Pak Bu. Al-Quran itu adalah firman Allah, maka keutamaannya itu berbandingannya seperti keutamaan Allah dengan makhluknya. Ya, maka semua yang berhubungan dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran ini pun memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, apalagi Bapak dan Ibu misalkan setiap pekannya mengadakan Khatmul Quran. Mungkin ini setiap pekan sekali duduk bermajelis ini
dapat berapa sepekan sekali Bu ya Pak? Sepekan sekali itu khatam, jadi sepekan sekali khatam. Per orang 1 juz. Per orang 1 juz. 1 pekan itu, tapi dalam 1 pertemuan. Enggak, jadi di rentang waktu 1 pekan. Jadi pakai ini. Oh, Masya Allah. Seorang 1 juz membaca kemudian disimak sama yang lain, begitu Pak kurang lebihnya ya. Ini luar biasa. Ya, 1 orang 1 juz sepekan khatam 30 juz. Ya, baik yang membaca ataupun yang menyimak, ini kan luar biasa. Ya, luar biasa. Dan kalau program itu tidak pernah, kalau kegiatan ini tidak pernah diprogramkan, ya, ini tidak mungkin akan terlaksana, tidak mungkin akan tercapai khotam 1 juz dalam 1 pekan. Betul Pak Bu? Mungkin nggak? Mungkin nggak kalau bapak ibu-ibu jamaah dibiarkan sendiri untuk khotam? Jangankan sepekan Bu Pak, 1 bulan, 2 bulan, itu bukan hal yang mudah. Terus terang ya, bahkan saya sendiri yang kata orang ini Ustadz Anas pun belum tentu sebulan sekali bisa khotam. Ya, sebab kita itu manusia pada umumnya, orang pada umumnya yang punya kegiatan, punya pekerjaan, punya aktivitas yang lain selain membaca Al-Quran. Ya, bahkan membaca Al-Quran pun kalau nggak disempatkan itu kadang-kadang nggak bisa. Nah pun demikian, Masya Allah luar biasa di keluarga ini, ya, diprogramkan setiap pekan khatam 30 juz. 1 orang 1 juz, mungkin ada 30 orang, ya. Kurang lebihnya berarti kan selesai 1 pekan. Ini luar biasa. Kalaupun sudah diprogramkan, kalau tidak ada yang mengawal, ya, tidak ada yang mengawal program ini, tidak ada yang semangat mengawal programnya, saya yakin pun demikian tidak akan berjalan. Ya betul ya Pak Ustadz ya, nggak akan berjalan. Nah untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, ini keutamaannya sangat luar biasa. Kita mau lihat sebenarnya bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Ya, kurang lebih ada 6. Ada 6 sikap seorang muslim muslimah terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah kita menghormati dan memuliakan Al-Quran. Menghormati, memuliakan Al-Quran. Al-Quran itu kita hormati, kita muliakan. Isinya, kandungan-kandungannya kita yakini, kita hormati, kita muliakan. Ya, tidak merendahkan Al-Quran dan tidak mentertawakan atau menjadikan Al-Quran sebagai bahan guyonan, lelucon, candaan. Sebab Al-Quran datangnya dari Allah, maka harus kita hormati, kita muliakan. Kita hormati, kita muliakan Al-Quran. Kalau kita melihat Al-Quran terbengkalai, kita segera muliakan. Kalau melihat Al-Quran ternyata kita lihat kondisinya di bawah, di lantai, maka sebagai seorang muslim kita segera muliakan, kita taruh di atas meja atau di atas sesuatu. Ya, sebab Al-Quran, ya, menghormati Al-Quran itu bukan berarti menaruh Al-Quran di atas yang lainnya. Tidak ditimpa misalkan dengan buku yang lain, ya, apalagi ditimpa dengan hal-hal yang tidak pantas. Kita menghormati Al-Quran ketika melihat ayat-ayat Al-Quran tercecer, baik sobekan, ya, langsung Al-Quran bentuk kertas tercecer, ataupun tulisan-tulisan dalam kertas makalah yang jatuh. Kita menghormati Al-Quran, kita amankan, kita ambil, kita kondisikan supaya tidak terinjak, ya, apalagi sampai menginjak. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ada justru dosen-dosen, profesor, dulu sempat viral, sempat ramai, bahkan sampai sekarang tulisan-tulisan itu masih ada, dibukukan bahwa di suatu universitas tertentu, ya, di Jogja kalau nggak salah, ya, itu justru dosen-dosen itu mengajarkan Al-Quran itu diinjak, ya, supaya apa? Maksudnya, tujuannya adalah untuk bahwa ini hanya sekedar teks-teks, ini hanya sekedar tulisan, ini hanya sekedar kertas, begitu. Bapak dan Ibu kalau tidak percaya nanti mungkin di internet masih banyak itu. Ya, kemudian ada salah seorang ustadz yang luar biasa yang mencoba meluruskan
penyimpangan ini, karena di sana liberal isinya, walaupun Islam dalam tanda kutip tapi liberal, sampai-sampai tadi Al-Quran pun yang kertas itu pun ya tidak perlu dihormati karena itu hanya kertas dan tulisan, ya, sehingga boleh saja diinjak, boleh saja dihinakan, ya. Nah begitulah itu, dan itu ditulis oleh Ustadz Hartono Ahmad Jaiz dalam bukunya Penyimpangan di kampus tersebut, bahwa dosennya justru mengajarkan hal yang seperti itu. Itu bagian kecil saja. Nah, sedangkan kita sebagai seorang muslim tentunya kalau melihat Al-Quran tadi robekan, tercecer ataupun ayat-ayat dalam kertas jatuh, ya, maka kita kondisikan supaya tidak terinjak, apalagi sampai sengaja diinjak. Kemudian ini yang pertama, menghormati, memuliakan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dibaca, ya, bukan sekedar sebagai pajangan di rumah kita, di etalase, di lemari, ya, terlihat tumpukan atau di rak buku, ya, terlihat tumpukan Al-Quran, tapi nggak pernah dibaca, ya, sampai berdebu. Nggak berdebu tapi cuma dilap doang, nggak dibaca, ya. Maka Al-Quran dibaca, ya, dan ini sebagai kewajiban kita seorang muslim. Kemudian yang ketiga, Al-Quran difahami, ya, setelah hormati, dimuliakan, dibaca, difahami makna-maknanya, ya, difahami, baik mulai dari terjemahnya, belajar terjemah, nanti mungkin baca tafsirnya atau belajar tafsir dari ustadz-ustadz kita, gitu kan, sampai semuanya, sampai kalau bisa dihafal perkataannya, kan begitu, supaya kalau kita mendengar ayat Al-Quran atau membaca ayat Al-Quran, minimal sekali sudah pernah menghafal atau membaca arti perkata daripada ayat-ayat Al-Quran, sehingga kalau kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai alladzina, orang-orang amanu yang beriman, gitu kan, kutiba alaikumusiyam, contoh, ya, kutiba telah diwajibkan kepada alaikum, kepada kalian, asyam, puasa. Ini contohnya. Jadi kalau pernah membaca ataupun belajar membaca artinya ayat itu, maka ini insya Allah akan lebih memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat, walaupun sekilas akan sedikit paham. Ya, jadi yang ketiga, memahami makna Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat, Al-Quran diamalkan. Ini juga nggak kalah penting, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Al-Quran bukan sekedar sebagai bacaan, ya, dan bukan sekedar difahami, tapi setelah dipahami, yang keempat adalah diamalkan. Ya, semaksimal mungkin kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, Al-Quran didakwahkan, disosialisasikan, diajarkan kepada orang lain. Ya, baik mengajarkan makna-maknanya, mengajarkan kandungan-kandungannya, atau bahkan sekedar mengajarkan cara membacanya, mulai dari mengenal huruf hijaiyah, ya, Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6, sampai bisa membaca Al-Quran, ya. Dan mungkin sebagian dari jamaah yang hadir masih ada anak-anak, mungkin tahapannya begitu, ya. Ini pun bagian daripada kewajiban kita, sikap kita sebagai seorang muslim muslimah kepada Al-Quran, yaitu Al-Quran diajarkan, didakwahkan kepada orang lain, ya, dari segala sisi tadi, termasuk membacanya, termasuk kandungannya, dan tujuannya adalah untuk diterapkan, ya, oleh masyarakat umum supaya mendapat keberkahan daripada Al-Quran. Dan yang keenam adalah Al-Quran dijaga, ya, kita ikut serta menjaga Al-Quran, walaupun Al-Quran sendiri itu sudah dijamin oleh Allah akan terjaga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah, ya. Makanya Al-Quran alhamdulillah sampai sekarang itu Al-Quran masih murni, benar-benar Al-Quran murni seperti Al-Quran yang dulu, ya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain
ya itu sudah banyak dirubah oleh tangan manusia. Ya, maka hanya Al-Qur'an saja yang murni. Ya, sebab Al-Qur'an itu ada jaminan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita pun sebagai seorang muslim muslimah ikut serta menjaga Al-Qur'an. Caranya bagaimana? Ya, caranya kalau kita misalkan mengetahui, ya melihat ada Al-Qur'an yang mulai disimpangkan, ada Al-Qur'an yang dilecehkan, gitu ya, maka kita ikut menjaga Al-Qur'an. Kalau kita dapatin ada satu Al-Qur'an, misalkan kok ini Al-Qur'an ada kesalahan, ya dalam surat Al-Fatihah kan semua kita insya Allah faham ya, ternyata ada kesalahan, maka kita segera melaporkan kepada yang berwajib atau kepada tokoh-tokoh agama, gitu ya, supaya oh ya ini benar ada salah cetak, baik sengaja ataupun nggak sengaja, ya maka itu untuk menjaga keaslian Al-Qur'an, maka kita harus berperan, gitu ya. Kalau dilecehkan suatu jamaah tertentu kok melecehkan Al-Qur'an, atau orang tertentu, ya siapapun itu melecehkan Al-Qur'an, maka kita ikut serta menjaga Al-Qur'an dengan cara tadi melaporkan kepada yang berwajib. Oh itu ada jamaah tapi aneh, ya Al-Qur'annya kok berbeda dengan kita, Al-Qur'annya kok dicampur misalkan dengan kalimat ataupun perkataan yang lain, misalkan yang bukan Al-Qur'an, maka kita laporkan kepada yang berwajib atau kepada para ulama, ya supaya ditelusuri atau diinvestigasi, kemudian kalau benar itu penyimpangan, maka jamaah tersebut harus diluruskan. Nah itu diantaranya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, ini 6 sikap. Ya tadi ada membaca Al-Qur'an. Ya kita kembali kepada kegiatan keluarga besar Bapak Abdullah Abdullah Kamari, mohon maaf, Abdullah Kamari di hari ini, bahwa ada khutmul Quran, ya membaca Al-Quran. Ya terlepas mungkin Pak Ustadz ada juga mungkin kajian makna-makna Al-Quran ada, atau sekedar membaca, sekedar membaca, ya sekedar membaca Al-Quran. Ini bagian dari sikap kita kepada Al-Quran, ya. Di dalam membaca Al-Quran, saya mau tanya nih, ya, boleh ya Pak Mul, boleh ya tanya ke jamaah. Di antara ibu-ibu dan bapak-bapak, satu saja keutamaan membaca Al-Quran. Apa? Mbah barangkali tahu, Mbak Uti, keutamaan membaca Al-Quran? Satu saja. Mendapat syafaat, ya, mendapat syafaat dari Al-Quran. Betul sekali, ya. Jadi Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya, ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang dimaksud syafaat itu adalah pertolongan, ya. Jadi nanti orang yang rajin membaca Al-Quran, di hari kiamat nanti Al-Quran akan datang kepada orang itu, ya, kemudian memberikan syafaat. Dalam hadis dikatakan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Ya, tahu Bu, syafaat itu apa, Pak? Syafaat itu adalah pertolongan. Ya, ibarat begini, ya, contoh sederhana. Kita tersandung kasus, gitu ya, berhubungan dengan hukum, berkaitan dengan hukum. Kemudian kita diadili, ya, dan hampir saja kita diadili dengan pengadilan yang berat, hukuman yang berat. Tiba-tiba datang atau berbicaralah orang yang memberikan kesaksian, kemudian menjadikan kita lepas dari hukuman itu, atau minimal meringankan hukuman. Itu syafaat, ya. Pun di hadapan Allah nanti, ya, begitu dihadapkan, diadili oleh Allah, kemudian Al-Quran datang memberi syafaat pertolongan kepada kita, ya. Tadi karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi pertolongan. Ya, seperti dalam hadis yang lain, as-siyam wal Quran
yushfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ya. Yaqulu siyam, puasa itu berkata, ya, ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat binahar fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbku, ini puasa berkata, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, aku telah menahan dia dari makan di siang hari, ya, dari makan minum di siang hari, dan makan dan syahwat, makan minum syahwat di siang hari. Maka puasa mengatakan fasyafi'ni fihi, maka berilah aku izin untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa itu. Puasa juga memberikan syafaat, ya. Wa yaqulul Qur'an, kan tadi puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an berkata, ay rabbi mana'tuhun nauma bil lail. Al-Qur'an berkata, aku telah menahan dia dari tidur malam karena membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku, Al-Qur'an, memberi syafaat kepada pembacanya, ya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayusyafa'ani, maka keduanya ini, puasa dan Al-Qur'an, memberi syafaat. Ya, karena membaca Al-Qur'an, karena berpuasa. Maka ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Di akhirat nanti tidak ada yang lebih dibutuhkan, ya, daripada pahala-pahala kita dan syafaat kita, ya, termasuk dari Al-Quran dan termasuk syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian lagi, ini yang pertama. Mbak Mul, kita sampai jam berapa? Ini udah jam 6 nih. Sedikit lagi, ya, sedikit lagi. Pak, nanti angkat tangan aja kalau udah nggak kuat. Lambaikan tangan. Baik, masih lama. Baik, kemudian yang selanjutnya, ya, di antara keutamaan membaca Al-Quran supaya kita lebih semangat. Jadi kalau misalkan Ustadz berprogram 1 pekan, nanti mudah-mudahan 3 hari selesai. Amin, gitu ya. 1 orang 2 juz. Jadi nggak sampai sepekan selesai. Lebih banyak pahalanya. Ya, orang yang membaca Al-Quran itu di antaranya adalah dia sedang melakukan suatu perniagaan, bisnis jual beli dengan Allah yang tidak pernah merugi. Suatu perniagaan yang nggak pernah rugi, yang tidak rugi, tidak ada rugi-ruginya sedikit pun, sepeser pun. Ya, innaladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum syirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya, ya, orang-orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum syirra wa alaniyah, dan menginfakkan, yang menafkahkan hartanya yang diberikan rezeki oleh Allah kepada mereka, sirron wa alaniyah, baik terang-terangan, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Allah katakan mereka itu sedang mengharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya, tidak pernah merugi. Bapak dan Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang profesinya sekarang bisnismen, pengusaha, berdagang, ada Bu, Pak? Berdagang semua. Masya Allah, pas banget ini. Luar biasa. Memang bisnis itu peluang dapat duitnya banyak gitu ya. Tapi ada peluang rugi, betul nggak? Pernah nggak ngalamin rugi? Mungkin baru mulai merambah ke bisnis rugi. Pernah? Sering gitu kan. Nah itu Bu, ya, kalau orang berdagang, berbisnis, berjualan, itu ada kalanya rugi. Ya, memang ada kalanya untung, tapi tidak menjamin untung. Ya, berniaga di dunia ini dengan orang lain. Sedangkan membaca kitabullah, membaca Al-Quran, itu Allah katakan nggak pernah rugi, gitu ya, nggak pernah rugi.
Ya. Nah, nggak ruginya apa di antaranya, Pak? Pahalanya itu berlipat-lipat luar biasa. Ya, membaca Al-Quran itu satu huruf satu kebaikan, betul Bu? Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu pahala kebaikan. Ya, amin. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Dan satu kebaikan, Bu, ini masih dilipat gandakan, dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dilipatkan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Ya, berarti satu huruf 10 kebaikan. Ya, Rasulullah kemudian mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf. 3 huruf dikali 10. 30 pahala kebaikan. Nah, sekarang kita hitung-hitungan. Kalau ada yang hitung langsung dapat angka berapa kebaikan yang sudah didapat selama sepekan dari kelompok Khatmul Quran ini. Ada yang kasih hadiah Pak Mulyono, kasih hadiah. Berapa yang sudah didapat pahalanya dari 30 juz setiap pekan? Ada yang bisa ngitung? Satu Al-Fatihah saja nggak kehitung Bu ya. Iya kan? Dari Bismillah itu ada 17 huruf mungkin kurang lebih. Ya dikali 10. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin itu berapa? Ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya susah ngitungnya. Ya, artinya banyak sekali kebaikan Bu. Hanya sekedar membacanya, terlepas tahu artinya ataupun tidak. Ya, Rasulullah tidak mengatakan harus tahu artinya, membacanya saja sudah pahala kebaikan banyak sekali. Ya, ini. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan yang belum lancar baca Al-Qur'annya, Pak Ustadz? Yang belum lancar baca Al-Qur'annya pun dapat kebaikan. Ya, dapat kebaikan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang dimuliakan dan malaikat yang berbakti. Jadi orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, kalau di antara bapak-bapak, ibu-ibu nih, udah mahir sekali. Ya, dan kalau setiap pekan dia khotam Al-Quran, maka insya Allah suatu saat atau bahkan kalau sudah lama programnya, dia pasti akan mahir. Baca pun seperti orang lari, bukan merangkak lagi, lari. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal, cepat, lancar. Ya, walaupun nggak hafal, kalau sudah sering, dia akan lancar, cepat, akan mahir. Maka yang seperti ini dan yang lebih daripada ini, yang mahir dengan Al-Quran, yang pandai membaca Al-Quran, pandai dengan Al-Quran, dia akan ditempatkan bersama malaikat yang dimuliakan. Ya. Walladina walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajron. Ya, lanjutan hadis ini mengatakan, dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata, wa yatata'u fihi, dia terbata-bata. Ya, baru belajar, mungkin baru Iqra 3, dia coba baca Al-Qur'an, gitu, masih terbata-bata, maka Rasulullah mengatakan lahu ajron, dia mendapat 2 pahala, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, 2 pahala. Ya, dan secara umum pahala kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat setiap pahalanya. Ya, maka boleh jadi dia justru mendapatkan 20 pahala, boleh jadi. Ya, yang jelas dikatakan lahu ajrun, dia dapat pahala. Kenapa disebutkan 2 pahala? Pahala dia membaca dan pahala susah payahnya dia berjuang membaca Al-Quran. Walaupun terbata-bata tetap dia membaca.
dan suatu saat dia akan meningkat menjadi orang yang mahir dengan Al-Quran. Ya, begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi membaca Al-Quran itu pahalanya banyak sekali kebaikannya. Ya, sampai nggak terhitung, satu hurufnya satu kebaikan lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Maka kalau 30 juz, ya kita juga nggak bisa hitung kebaikan tersebut. Ya, baik. Kemudian saya jadi nggak enak ini kalau kelamaan ini, Pak. Nggak apa-apa ya, aman ya, aman ya, aman. Oke, baik. Kemudian selanjutnya dengan Al-Quran kita akan ditinggikan derajatnya. Ya, jadi Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang beriman atau dengan Al-Quran. Ya, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan ya dengannya dengan Al-Quran kaum yang lain. Ya, artinya Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah yakini ini bahwa setiap Bapak dan Ibu tadi berinteraksi terus dengan Al-Quran, berusaha untuk membaca Al-Quran, berusaha belajar Al-Quran, ya, kemudian berusaha mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, menjaga Al-Quran seperti 6 sikap kita kepada Al-Quran tadi, maka pasti Allah akan muliakan. Allah akan muliakan kita dengan Al-Quran. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah merendahkan kaum dengan Al-Quran. Maksudnya orang yang meninggalkan Al-Quran pasti Allah rendahkan. Ya, walaupun di dunianya dia adalah orang-orang yang hebat dalam pandangan mata manusia. Ya, orang-orang yang mungkin punya prestis yang luar biasa, punya kekayaan yang luar biasa, tapi kalau dia meninggalkan Al-Quran, Allah hinakan itu. Ya, sehingga berapa banyak orang katakanlah pejabat apapun itu atau artis yang kemudian jatuh, ya, terperosok ke dalam kasus yang menghinakan dirinya. Kan begitu. Ini hina sehina-hinanya. Sampai orang melihat juga gelah gitu kan, jijik melihat orang. Ya, tapi begitu, walaupun kita orang biasa, kalau kita akrab dengan Al-Quran, apalagi mahir dengan Al-Quran, apalagi ahli Al-Quran, pasti Allah akan muliakan. Nggak ada, Bu, di dunia ini seorang hafidh Quran yang tidak dimuliakan. Pasti dimuliakan. Ya betul, Bu, Pak. Pasti dimuliakan. Orang-orang pun akan memuliakan dia. Oh, itu si fulan. Ya, dia luar biasa. Ya, pasti dia akan diberikan pekerjaan yang layak, ya, minimal menjadi mungkin guru ngaji, guru tahfidz. Dia pun mulia dengan itu. Ya, tidak akan dibiarkan hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak akan dibiarkan tidak mendapatkan rezeki, tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Kan begitu. Dan memang begitu, Allah sudah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Kemudian lagi dengan Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Bapak dan Ibu pernah merasakan, ya, kalau saya merasakan, kalau misalkan nggak baca Quran itu merasa bersalah, kayak nggak tenang gitu ya. Dan di dalam Al-Quran dikatakan, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah. Dan Allah tegaskan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan itu benar Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Dan menurut para ulama, zikir sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu kalau suruh milih misalkan ya, antara zikir membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, atau zikir yang lain, maka membaca Al-Quran lebih utama dari zikir-zikir yang lain. Maka ini luar biasa, di keluarga ini setiap pekan membaca Al-Quran, bahkan mungkin di luar program pun Bapak dan Ibu sekalian membaca Al-Quran. Dan dengan membaca Al-Quran hati menjadi tenang, maka insya Allah jiwa kita akan selamat.
Ya, mental kita pun akan selamat, tenang, walaupun segala urusan kerumitan dunia itu selalu saja menghampiri kita. Ya, tapi kalau saya lihat, saya perhatikan, masya Allah, ya, wajah-wajahnya tenang, sejuk dilihat. Ya, ini biidznillah karena tadi interaksi dengan Al-Quran dan sering berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi azza wa jalla. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Ya. Kemudian yatsluna kitaballah, dia membaca kitabullah. Ya, mungkin terlepas dia apakah dia berkumpulnya di masjid ataupun di rumah gitu ya, ataupun di tempat tertentu. Kemudian yatsluna kitaballah, dia membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan dia saling mengajarkan, mempelajari Al-Qur'an di antara mereka. Ya, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali di sana akan turun as-sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, majelis itu akan Allah turunkan di sana ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmah itu, rahmat itu menaungi mereka. Ya, wa hafathumul malaikah, dan malaikat itu menaungi, sayapnya itu mengepakkan sayap menaungi majelis Quran itu. Ya, cuman saja kita nggak melihat karena malaikat makhluk yang gaib. Ya, sebenarnya malaikat dalam majelis-majelis itu malaikat menaungi majelis, ya, yang tadi mengajarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kemudian wadzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut mereka. Siapa mereka? Yang yatsluna kitaballah, yang membaca Al-Qur'an. Wadzakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut mereka, ya, kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Disebut-sebut, ya, bapak fulan, ibu fulana, ya, si ini, si itu, si fulan, si fulanah, dan seterusnya, disebut-sebut. Ini menjadi keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, di samping itu turun ketenangan, rahmat, dan juga tadi perlindungan ataupun naungan dari para malaikat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini sekelumit sedikit gitu ya, yang sebenarnya masih banyak sekali tentang keutamaan membaca Al-Qur'an ataupun menjaga, menghafal Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa akan terlalu menjenuhkan ya, nanti bertahap saja, dan insya Allah nanti juga akan diingatkan oleh ustadz-ustadz yang lain, mungkin setiap pekan, setiap pertemuan. Bisa Pak, Bu, nanti Bapak dan Ibu kalau pengen dapat materi ini, saya bisa kirimkan ke Pak Mulyono, ya, saya punya catatannya. Nanti sebelum, mungkin ya, sebagai pembukaan sebelum Khatmul Quran setiap pekannya itu mungkin bisa dibacakan, ya, dibacakan supaya lebih melekat kepada kita, lebih semangat, sehingga acara Khatmul Quran atau aktivitas membaca Al-Quran lebih semangat lagi. Ya, lebih semangat lagi, tidak harus menunggu Khatmul Quran dia baca terus gitu ya. Nanti sambil diprogramkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan khususnya untuk saya yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Mulyono. Ada sesi lagi tanya jawab. Oke, baik, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan pemaparan materinya mengenai Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya bisa berkenan dan bisa menyimaknya. Dan sesi tanya jawab, silakan Bapak, Ibu, yang adik-adik, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. 1, 2, 3 pertanyaan, silakan. Nanti akan insya Allah akan dijelaskan dulu. Silakan. Sudah pada paham? Monggo Bu. Silakan, mau dari yang dulu atau dari putra putri dulu atau dari cucu? Monggo ya. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Ya, monggo Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz kalau untuk mengistiqomahkan Al-Quran? Iya. Kita kadang-kadang sibuk gitu ya. Mm-mm. Kalau pagi hari, sore hari gitu. Iya. Kita nyari waktu yang istilahnya bukan kita melalaikan membaca, cuma Mm. nyari waktu misalkan sudah beres langsung baca gitu. Iya. Apakah itu sebuah kelalaian atau bukan? Dan kedua, istilahnya bagaimana cara kita untuk bersemangat membaca Al-Quran? Kadang-kadang orang menyepelekan gitu. Iya. Saya sendiri juga begitu. Mm. Gampang gitu. Iya. Nah, itu bagaimana? Iya. Apakah kita melalaikan hati kita? Iya. Atau melalaikan kewajiban kita sebagai orang Islam gitu untuk Iya. memahami Al-Quran? Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya, pertanyaan yang bagus, dan ini saya rasa dialami oleh semua kita gitu ya. Kadang-kadang ada aja malasnya membaca Al-Quran, dan mungkin sebagian orang justru bukan malas lagi, memang benar-benar meninggalkan Al-Quran. Dan kalau kita dan Bapak dan Ibu misalkan ya, kalau terkadang lagi kurang semangat, memang ini wajar ya, manusiawi. Memang sifatnya iman itu seperti itu, terkadang naik, terkadang turun. Cuman ketika turun, ya turunnya itu jangan sampai kemudian keterusan. Ya, nggak membaca Al-Quran nggak terus gitu ya. Sepekan mungkin sekali nggak ikut pertemuan Khatmul Quran gitu ya. Nanti besok nggak ikut lagi, akhirnya nggak ikut terus, akhirnya live group misalkan gitu kan. Nah, ini jangan sampai begitu. Ya, nah supaya tetap istiqomah bagaimana? Di antaranya yang pertama tadi, makanya saya tadi bilang kalau misalkan dari koordinator ini membacakan tadi keutamaan membaca Al-Quran terus menerus sampai melekat benar-benar dalam diri kita, pemahaman kita, fikrah kita, ya, maka insya Allah itu akan menjadi penguat. Dan begitu kita sampaikan tadi keutamaan membaca Al-Quran, oh iya ya, ini sayang banget kalau dilewatkan. Iman kita tumbuh lagi, ya, semangat kita untuk membaca Al-Quran tumbuh lagi. Pengingat sebagai pengingat untuk kita untuk rajin membaca Al-Quran lagi, kan begitu ya. Nah, di antaranya ini mengetahui keutamaan suatu amal. Ini adalah di antara kiat untuk istiqomah, ya. Nah, kemudian yang kedua di antaranya adalah jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, minta tadi keistiqomahan dan juga